Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, ma'bad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sholawat dan taslim. Baiklah, langsung saja perkenalkan saya atas nama Afadila Sisa dengan stambuk F1 C1 19059, berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul presentasi, yaitu hormon. Judul ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah Biokimia 1. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada submaterinya. Pertama, definisi hormon. Istilah hormon pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 oleh William Bayliss dan Ernest Sterling, di mana mereka menerangkan bahwa hormon merupakan kerja yang sekretin, di mana suatu molekul yang dihasilkan oleh dua denum yang merangsang keluarnya cairan pankreas. Selanjutnya, konsep tentang hormon kemudian dikembangkan dengan lebih baik, di mana hormon adalah molekul yang dihasilkan oleh jaringan tertentu atau yang disebut kelenjar. Kedua, hormon dikeluarkan langsung ke dalam darah yang membawanya ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, hormon secara khas dapat mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu yang dapat menerimanya. Namun secara umum, hormon diartikan suatu zat kimia pembawa pesan yang disekresi oleh jaringan spesifik dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa langsung oleh darah menuju target akhir jaringan, atau biasa disebut dengan responsi sel, di mana bagian lain tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Selanjutnya, hormon dibagi menjadi penggolongan berdasarkan senyawa penyusunnya. Yang pertama, golongan steroid berasal dari turunan kolesterol. Kedua, golongan eikosanoid berasal dari turunan asam arachidonat. Ketiga, golongan derivat asam amino atau amina berasal dari turunan dari tiroid dan katekolamin. Dan yang terakhir, golongan peptida atau protein berasal dari insulin, glukagon, GH, dan TSH. Berdasarkan senyawa penyusunnya, maka terdapat contoh-contoh dari hormon yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, hormon peptida atau protein. Dapat didefinisikan sebagai hormon dalam kelompok terbesar yang diarahkan oleh mRNA pada endoplasmik retikulum. Sebagian besar dibentuk oleh porohormon. Peptida yang terbentuk dari porohormon akan menghasilkan prehormon. Kemudian peptida itu selanjutnya dipecah oleh aparatus Golgi dan akan membentuk hormon. Kemudian disekresi oleh sebagian besar kelenjar endokrin, dan peptida dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. Salah satu contohnya yaitu oksitosin, di mana oksitosin merupakan hormon pada manusia yang berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim atau uterus, sehingga akan mempermudah dalam membantu proses kelahiran. Selain itu juga, hormon ini berfungsi untuk mensekresi air susu dengan merangsang kontraksi ductus lactiferus kelenjar mamae pada ibu menyusui. Hormon yang kedua yaitu hormon amina atau derivat amino. Derivat asam merupakan hasil yang disekresi oleh kelenjar tiroid dan medula kelenjar adrenal. Kemudian amina ini dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medula suprarenal dan neurohipotesis. Salah satu contoh dari golongan senyawa amina yaitu adrenalin, di mana adrenalin merupakan sebuah hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh. Tidak hanya gerak tubuh, hormon ini juga memicu reaksi terhadap hidup lingkungan, seperti suara derau tinggi atau cahaya yang terang.
Kemudian yaitu untuk hormon selanjutnya yaitu hormon steroid, di mana hormon ini berasal dari kolesterol dan dikoreksi oleh korteks adrenal vertebrata dan juga mamalia placenta. Steroid berasal dari kolesterol yang dihasilkan melalui sintesis de novo atau melalui pengambilan dari LOL melalui reseptor LOL. Steroid juga dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelum. Salah satu contoh dari golongan ini yaitu aldosteron, merupakan hormon steroid dari golongan mineral kortikoid dan disekresi dari bagian terluar zona glomerulosa pada bagian korteks kelenjar adrenal oleh rangsangan dari peningkatan angiotensin 2 dalam darah. Selanjutnya hormon eicosanoid merupakan senyawa yang disintesis dari arachidonat dan beberapa asam lemak tak jenuh ganda yang disebut eicosanoat, di mana pada umumnya terdapat dalam bentuk teresterifikasi dalam membran sel berupa fosfolipid. Salah satu senyawa ini yaitu prostaglandin, merupakan zat dengan struktur kimia menyerupai hormon. Peran prostaglandin terbilang penting karena dibutuhkan dalam sistem reproduksi serta sebagai penyembuhan luka secara alami. Tubuh akan memproduksi prostaglandin ketika dibutuhkan. Setelah mengetahui penggolongan hormon dan contoh dari masing-masing penggolongan hormon tersebut, maka kita akan melangkah pada materi hormon yang terdapat pada manusia. Salah satu contoh hormon yang terdapat pada manusia yaitu testosteron, di mana hormon ini merupakan hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama dari hormon testosteron adalah testis pada jantan dan induk telur pada betina. Ya, walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis korteks kelenjar adrenal, namun hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan baik pada jantan maupun betina. Testosteron memegang peranan penting bagi kesehatan. Fungsinya antara lain sebagai meningkatkan libido, energi, fungsi imun, dan perlindungan terhadap osteoporosis. Maka secara rata-rata jantan dewasa menghasilkan testosteron sekitar 20 kali lebih banyak daripada betina dewasa. Hormon ini juga berperan dalam bertambahnya hormon adrenalin yang akan menyebabkan ketertarikan atau kekaguman terhadap lawan jenisnya. Oke, untuk mekanisme dari hormon ini juga yaitu saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari hormon testosteron, di mana mekanisme kerjanya terdiri dari pengaturan sintesis dan sekresi dilakukan melalui poros hipotalamus hipofisi testis. Kemudian hipotalamus mengeluarkan gonadotropin relasin hormon yang kemudian akan merangsang hipofise anterior sehingga mengeluarkan luteinisin hormon dan polisilal stimulan hormon. Selanjutnya, LH akan merangsang kembali sel lidik untuk mensekresi testosteron dengan meningkatkan siklik adenosin monofosfat dalam kadar kalsium intraseluler, di mana akan mengakibatkan testosteron sudah merasa cukup dalam kadar normal. Oleh karena itu, testosteron akan memberikan negatif feedback mekanisme ke hipofise dan hipotalamus. Akibatnya, sekresi dari testosteron akan berkurang, sehingga kadarnya selalu dalam kisaran normal. Di pihak lain, FSH berpengaruh terhadap sel Sertoli untuk menginisiasi dan mempertahankan proses spermatogenesis yang menghasilkan spermatozoa. Selain itu, FSH juga merangsang dan mensintesis pelepasan hormon inhibin dan aktifin dari sel Sertoli. Selanjutnya, inhibi akan menimbulkan negatif pada back mekanisme ke hipofisis sehingga menekan pelepasan FSH. Dengan demikian, FSH juga selalu berada pada kisaran normal.
mengetahui contoh hormon pada manusia, selanjutnya akan dibahas contoh hormon pada hewan. Salah satunya yaitu hormon juvenil, di mana juvenil hormon dijumpai dari hampir sama semua insekta. Juvenil hormon digunakan untuk mempertahankan stadium muda, sehingga apabila dalam suatu instrup pradewasa dijumpai titer juvenil hormon sangat rendah, artinya stadium larvanya menjelang selesai. Juvenil hormon merupakan suatu senyawa steroid dengan gugus epoksida di salah satu ujungnya. Dikenal beberapa bentuk dan macam dari juvenil hormon, misalnya juvenil hormon diol, hidrojuvenil hormon, metil juvenil hormon, isojuvenil hormon, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena beberapa ujung merupakan gugus yang reaktif, sehingga dalam lingkungan yang berbeda akan mengikat senyawa lain yang berbeda pula. Sementara itu, meski pada akhir instrup pradewasa, juvenil hormon bisa nol sama sekali, tapi pada stadium dewasa, juvenil hormon juga kembali disintesis dan juga digunakan untuk memberi tanda pada badan lemak bahwa saatnya telah tiba untuk menyusun phytolaginin, di mana suatu senyawa kimia penada dimulainya pemasakan telur, misalnya yang dijumpai oleh hewan nyamuk. Selanjutnya, mekanisme kerja dari juvenil hormon meliputi pada insekta akan berperan sebagai pengatur berbagai macam dari proses perkembangan sampai fisiologis. Namun pada larva atau nimfa insekta, juvenil hormon berperan dalam mengontrol metamorfosis dengan cara memblok ekspresi dari karakter dewasa seperti sayap, organ reproduksi, dan organ genetil luar lainnya, sehingga akan menyebabkan insekta tetap dalam keadaan larva atau nimfa. Pada insekta dewasa secara seksual, hormon ini berperan sebagai penstimulasi aspek reproduksi, seperti menstimulasi produksi kuning telur dan telur insekta betina. Kemudian kelenjar aksesoris untuk memproduksi protein yang dibutuhkan untuk cairan seminal insekta jantan. Tanpa adanya hormon ini, insekta dewasa tetap akan steril. Namun pada insekta, tahapan pupa ke dewasa dan akhirnya menjadi dewasa akan terjadi jika juvenil hormon tidak ada. Hal inilah yang akan menjadi ide dasar dalam pembuatan insektisida berbasis hormon. Pada perlakuan selanjutnya, tahapan pupa insekta dengan ekstrak juvenil hormon akan mengganggu morfogenesis selama tahapan molting, di mana pupa kedewasa dan menghasilkan bentuk insekta intermediat yang tidak mampu untuk bertahan. Sedangkan pada perlakuan tahapan insekta dewasa, hormon ini akan menyebabkan insekta dewasa menjadi fertil. Dengan demikian, hormon ini dapat digunakan sebagai inovasi dalam pengontrolan populasi insekta, khususnya pemanfaatan dalam insekta berbasis hormon. Selanjutnya itu hormon pada tumbuhan. Salah satu contohnya adalah asam absisat, di mana ABA akan disintesis oleh jaringan tanaman hijau. ABA memiliki fungsi utama sebagai dormansi biji dan tunas, sebagai kontribusi dalam peristiwa menutupnya stomata daun, dapat mengatur transpirasi, mengatur respon cengkaman, dan slow down growth, di mana ABA akan berperan dalam menutup stomata. Setelah itu, tanaman akan mengalami stres air dan akarnya akan kekurangan air. Hal ini ditandai dengan sinyal bergerak ke atas ke daun, yang akan menyebabkan pembentukan prekursor ABA di sana. Kemudian akan pindah ke akar. Di akar akan melepaskan ABA dan ditranslokasi ke dalam kedadaunan melalui sistem vaskular dan dimodulasi pengambilan kalium dan natrium di dalam sel pelindung, yang akan kemudian kehilangan turgiditas, menutup stomata. Selanjutnya, mekanisme kerja dari asam absisat, yaitu asam absisat melakukan kinerjanya dengan cara merangsang penutupan stomata. Saat tumbuhan kekurangan air, asam absisat juga menjaga dormanansi pada daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Proses translokasi asam absisat dapat berlangsung melalui sila maupun floem, dan arah pergerakannya bisa naik maupun turun. Pengangkutan asam absisat dari floem menuju daun bisa dirangsang dengan salinitas. Namun ada sedikit perbedaan proses transportasi asam absisat dalam siklus hidupnya, di mana pada sejumlah tumbuhan tertentu dan mudah memerlukan kiriman asam absisat dan xilem dan floem. Sedangkan pada daun dewasa, sumber darah asam absisat ditransferkan ke luar daun
Daun dan buah pada tumbuhan yang rontok akan mendapat pengaruh kerja hormon asam absisat. Maka sudah disebutkan seperti penjelasan di atas bahwa dapat menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel. Maka dari itu, saat asam absisat bekerja, proses terjadi di dalam sel menjadi tidak maksimal dan lama-kelamaan akan berhenti. Di mana saat kegiatan sel berhenti, asupan nutrisi ke dalam tubuh tersebut akan berhenti pula. Karena pada bagian tumbuhan seperti bunga dan buah muda akan kekurangan nutrisi air, sehingga lama-kelamaan bagian tersebut akan berguguran. Setelah mengetahui ulasan tersebut, Aba akan ikut andil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Aba akan cenderung mendorong proses pengguguran beberapa bagian tanaman, tetapi dapat juga sebagai mustahil bagi tanaman untuk tumbuh dengan normal tanpa adanya Aba. Oke, materi-materi yang saya dapatkan tadi berasal dari beberapa sumber. Yang pertama Lailatul Rahmin dengan judul Fisiologi Sistem Endokrin, kemudian melihat dan Resti Wijayanti dari referensi biologi untuk SMA kelas 12, dan Suryono Biokimia Hormon Sinagia Biokimia Dasar. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.